Halo, movie lovers. Kembali lagi di channel Reply. Kali ini saya akan review alur cerita film horor berjudul Grave Encounters, yaitu sebuah film horor asal Kanada karya sutradara The Vicious Brothers. Film yang mencoba untuk memanfaatkan gaya pengambilan gambar menggunakan teknik found footage ini tidak kalah menariknya seperti film Paranormal Activity dan The Blair Witch Project. Disutradarai dan ditulis oleh The Vicious Brothers dan diproduksi oleh Sean Angelski. Film tersebut menampilkan Sean Rogerson, Ashley Grisco, Merwin Mondesir dan Juan Ridinger serta didukung oleh penampilan Mackenzie Gray dan Bob Prati. Penasaran dengan filmnya? Siapkan cemilan, luruskan kaki, dan ambil posisi. Reply Kui. Film ini dimulai dengan pengakuan seorang produser televisi Jerry Hartwell mengenai potongan gambar episode ke-6 dari serial supranatural Grave Encounters. Secara terbata-bata dan terlihat sangat ketakutan, sang produser mengungkapkan bahwa 5 kru produksi Grave Encounters berangkat menuju rumah sakit jiwa Collingwood yang telah lama ditinggalkan, dengan harapan bahwa mereka akan merasakan kegiatan supranatural serta dapat menangkapnya dalam kamera. Dilanjutkan dengan sang produser menayangkan isi dari potongan-potongan rekaman video tersebut. Dalam video tersebut terlihat sang pembawa acara Grave Encounters yaitu Lance Preston, bersama keempat kru acara tersebut, Sasha, Tissy dan Matt, sedang bersiap untuk memasuki rumah sakit jiwa Collingwood. Mereka juga ditemani oleh seorang paranormal, Houston Gray, yang akan membantu mereka untuk menjelaskan berbagai fenomena supranatural yang terjadi di dalam rumah sakit jiwa tersebut. Malam pun tiba, Matt mempersiapkan kamera di seluruh lokasi gedung sedangkan kru yang lain mempersiapkan diri untuk melakukan eksplorasi. Matt menjelaskan apa saja alat yang dia gunakan untuk merekam berbagai jenis kegiatan supranatural di gedung tersebut. Lance meminta Kenny Sandivold untuk mengunci dirinya dan keempat kru film Grave Encounters di dalam gedung rumah sakit jiwa hingga pukul 6 pagi di keesokan harinya, dan eksplorasi pun dimulai. Awalnya ragu akan kehadiran kegiatan supranatural di bangunan tua yang penuh sejarah kelam tersebut. Mereka pun pergi menyusuri setiap koridor di lantai 2 di gedung tersebut, dan selama perjalanan Lance dan Sasha mencoba untuk memanggil para roh yang berada di sekitarnya menggunakan alat rekaman yang diberikan Matt, namun belum membuahkan hasil. Setelah selesai di lantai 2, mereka pun mencoba pergi ke lantai 4 yaitu ruang jendela. Sasha pun mencoba memanggil kembali roh yang ada di sekitarnya, namun tetap tidak ada respon. Selanjutnya Lance menggunakan sebuah kamera dan mencoba memotretnya. Sasha mencoba berpindah ruangan seperti ke ruang isolasi untuk pasien sakit jiwa, dan kembali mencoba memanggil roh yang ada di sekitarnya. Sedangkan Lance pergi ke lokasi kamar mandi dan mencoba kembali memanggil roh di dalam sebuah batuk. Scene kembali ke Matt yang sedang memantau rekan-rekannya yang sedang eksplorasi di lantai 2 dan 4, dan tiba-tiba di sini Matt seperti mendengar suara-suara aneh yang mengganggunya. Mereka pun tiba di lokasi sebuah tunnel atau terowongan yang berada di bawah gedung tersebut. Di sini Lance dan rekan-rekannya mendengar sesuatu dari ujung terowongan. Setelah ditelusuri dan sampai di sebuah pintu, ketika dibuka ternyata itu hanya sekumpulan tikus. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi dan mereka pun berkumpul kembali di lobi utama. Beberapa kamera menunjukkan tidak ada keanehan yang terjadi. Namun kembali di sini kita diperlihatkan keanehan yang ditangkap oleh kamera yang berada di lantai 4 ruang jendela. Kamera yang merekam ruangan tersebut seperti ada gangguan sinyal yang menyebabkan gambarnya bergoyang. Eksplorasi pun berlanjut dengan membagi tim. Di sini Tissy terlihat sendirian mengeksplorasi lorong dan ruangan di gedung tersebut, sampai pada akhirnya Tissy melihat sebuah kursi roda. Ketika akan mendekatinya, tiba-tiba Tissy menerima panggilan telepon dari anaknya. Tissy pun menaruh kameranya ke lantai dengan menghadap ke kursi roda tersebut. Di sini kalian pasti sudah bisa membaca maksud dari scene ini. Dan benar sekali. Kursi tersebut bergerak. Tissy melanjutkan eksplorasinya dengan tidak menyadari apa yang telah dia rekam sebelumnya. Sesampainya di sebuah ruangan Tissy dibuat kaget dengan pintu yang terbanting dengan sendirinya. Tim kembali berkumpul dengan cerita dari Tissy yang berhasil kontak dengan roh. Di sini Lance pun penasaran dan mencoba mengulangi apa yang dilakukan roh tersebut kepada Tissy. Awalnya Lance merasa frustasi karena tidak ada respon sama sekali sampai akhirnya dia dan timnya mendengar suara dentuman di ruangan sebelah.
Di sana sudah terlihat sebuah tempat tidur pasien yang sudah terguling, disusul dengan suara langkah kaki di lantai atas. Alur cerita pun mulai menegangkan, karena satu demi satu penampakan mulai bermunculan. Diawali dengan Sasha yang mencoba memanggil dengan alat rekamannya, dibuat kaget ketika rambutnya ditarik oleh sesuatu yang tidak berwujud. Spontan Sasha dan tim dibuat panik dan ingin menyudahi eksplorasi. Namun Lance di sini meyakinkan kembali timnya agar tetap melanjutkan eksplorasi. Di scene berikutnya Houston dan Lance mencoba kembali apa yang telah dilakukan oleh Sasha dengan harapan mendapat respon yang sama. Namun hal itu tidak terjadi dan membuat Lance frustasi. Dia pun mengambil kameranya dan memfoto ke segala arah. Tanpa menyadari hasil jepretannya, Lance pun memutuskan untuk menyudahi eksplorasi. Sempat dibuat bingung karena lupa arah kembali ke lobi. Akhirnya Lance berkumpul di lobi dan yang anehnya di sini diperlihatkan waktu yang menunjukkan pukul 6 pagi. Namun Kenny belum juga membuka kunci gedung tersebut. Matt mencoba membereskan kamera yang dia pasang di beberapa tempat. Ketika dia akan mengambil kamera di lantai 4 ruang jendela, kejadian aneh pun terjadi. Di sini diperlihatkan jendela yang tiba-tiba sudah terbuka sendiri, disusul dengan suara-suara aneh. Kemudian Matt mencoba mencari tahu sumber suara tersebut. Balik lagi ke lobi di mana tim yang lain menunggu Matt yang belum kembali. Akhirnya Sasha menyarankan untuk menyusul Matt. Mereka pun dikejutkan dengan barang-barang Matt yang berserakan di sepanjang lorong. Mereka pun menganggap kalau Matt sedang bercanda. Tisi pun berpisah dengan Lance dan Sasha untuk mencari Matt. Ketika Tisi menaiki tangga untuk ke lantai berikutnya, dia seperti mendengar suara. Dan ketika dia menengok untuk mengecek suara tersebut, dari belakang ada yang mendorongnya hingga Tisi terjatuh ke lantai. Tisi pun berteriak, kemudian Lance dan Sasha menghampirinya. Di sini Tisi marah karena tidak ada yang percaya dengan apa yang dia alami. Tisi dan Lance pun hampir bertengkar. Tisi pun mengajak Lance untuk menggunakan tempat tidur pasien untuk membuka pintu keluar yang telah digembok sebelumnya oleh Kenny. Alangkah terkejutnya mereka setelah berhasil membuka pintu. Ternyata yang terlihat bukanlah jalan keluar melainkan lorong gedung tersebut. Mereka pun heran padahal jalan masuk sebelumnya adalah pintu yang mereka dobrak. Pada saat menutup pintu, Sasha menemukan tulisan di belakang pintu yang bertuliskan kematian menunggu. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari pintu keluar. Hampir saja mereka berhasil menemukan pintu yang bertuliskan keluar. Namun lagi ketika dibuka ternyata pintu tersebut hanya membuka sebuah lorong yang baru. Pada scene ini penonton dibuat terheran-heran karena hampir semua pintu yang pernah mereka lalui itu menjadi sebuah lorong. Tisi pun mulai frustasi kembali, dan akhirnya mereka mencoba untuk membuka paksa jendela yang dipasang jeruji besi, namun tidak berhasil. Akhirnya Lance menyarankan mencari jendela yang tidak ada jeruji besinya. Di tengah kepanikan yang terjadi, Lance pun baru menyadari dengan kondisi di luar yang masih gelap sedangkan waktu menunjukkan sudah pukul 7 pagi. Waktu menunjukkan pukul 1 siang hari dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan kembali ke lobi. Di sini Lance merekam dirinya sendiri kemudian dia menunjukkan waktu di telepon selulernya bahwa sudah jam 1 siang. Dia pun sudah kelelahan dan memutuskan untuk istirahat. Mereka pun dikejutkan dengan lampu yang terjatuh dengan sendirinya yang kemudian membangunkan mereka. Lance pun menunjukkan hal aneh lainnya yaitu makanan yang sudah membusuk padahal mereka baru semalam saja di tempat itu. Pencarian jalan keluar pun dilanjutkan kembali. Beberapa saat kemudian mereka berhenti karena mendengar suara aneh di lantai atas. Mereka pun mencoba menaiki tangga untuk mencapai atap bangunan tersebut namun tangga tersebut mengarah ke jalan buntu. Mereka pun kembali memutar arah menyusuri lorong, dan menemukan sebuah peta lokasi gedung tersebut dan mencoba mencari jalan keluar. Tiba-tiba terdengar suara Matt berteriak, sontak mereka pun mencari sumber suara Matt. Dan setelah mereka sampai ke lokasi sumber suara di sebuah kamar mandi, suaranya pun menghilang. Mereka pun kaget dan berlarian keluar dari ruang kamar mandi ketika sebuah ranjang tiba-tiba melayang ke atas dengan sendirinya. Saking paniknya sampai rekaman pun patah-patah. Scene berlanjut di sebuah ruangan tempat mereka bersembunyi. Di sini Lance merasa menyesal datang ke tempat ini. Akhirnya mereka pun sempat beristirahat. Tidak lama kemudian mereka pun terbangun dengan kondisi punggung Sasha seperti dicakar oleh sesuatu. Kemudian Lance menyalakan radio dan di sini suara Matt pun terdengar sedang merintih. Mereka pun melanjutkan pencarian Matt. Ketika menyusuri lorong tiba-tiba sekelebat ada seorang berpakaian putih sedang berlari. Mereka pun berlarian menuju sosok tersebut dengan harapan sosok tersebut adalah teman mereka Matt.
Setelah sampai di ruangan terlihat sesosok perempuan sedang berdiri di sudut ruangan. Mereka pun coba menghampirinya dan ketika wanita tersebut berbalik wajah yang sangat menyeramkan pun terekam oleh kamera. Mereka pun berlarian mencari ruang persembunyian namun naasnya di sini Houston terpisah. Karena kondisi lorong yang sangat gelap dan tidak membawa lampu senter dia pun mencoba memanggil teman-temannya. Namun pada akhirnya Houston tidak selamat. Cerita berlanjut di sebuah ruangan tempat mereka bersembunyi. Setelah berlarian karena ketakutan, akhirnya mereka pun tertidur. Namun hal aneh pun terus bermunculan. Ketika mereka bangun terlihat seperti gelang pasien rumah sakit jiwa berada di pergelangan tangan mereka. Sasha pun histeris ketakutan dan menyalahkan Tisi. Setelah insiden tersebut mereka memutuskan untuk terus bergerak mencari jalan keluar. Namun mereka merasa bahwa mereka hanya berputar-putar. Pertengkaran pun masih terjadi antara Sasha yang ketakutan dengan Lance dan Tisi. Ketika kamera menghadapkan ke Sasha, yang berdiri di depan sebuah pintu ruangan, tiba-tiba saja ada tangan yang muncul mencekik Sasha, sontak mereka pun berlarian ketakutan. Sampai pada akhirnya Sasha sudah tidak sanggup untuk berjalan karena kelelahan dan ketakutan. Di sini Tisi menemukan Matt di sebuah ruangan dengan memakai pakaian pasien layaknya orang yang sedang sakit jiwa. Mereka pun membawa Matt ke tempat yang aman. Lance, Tisi dan Sasha mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Matt. Namun setiap jawaban yang keluar dari mulut Matt malah membuat takut teman-temannya. Sasha yang sangat ketakutan coba ditenangkan oleh Lance. Di tengah-tengah waktu istirahat mereka, penampakan sekumpulan tangan dan suara menyeramkan pun muncul dan membuat mereka panik berlarian keluar ruangan. Mereka berlarian dan sampai ke ruangan kamar mandi. Di sini Matt berdiri di dekat sebuah bathtub yang dipenuhi dengan air berwarna hitam. Tisi pun membujuk Matt untuk segera pergi dari situ. Ketika Tisi mendekati Matt tiba-tiba muncul kembali makhluk menyeramkan dari dalam air, dan membawa Tisi. Ketika teman-temannya sedang dalam kepanikan Matt pun hanya tertawa melihat Tisi menghilang. Dari serangkaian kejadian tersisalah 3 orang yaitu Lance, Sasha dan Matt. Mereka pun menemukan sebuah lift namun lift tersebut tidak berfungsi. Matt dan Sasha disuruh menunggu di dekat lift sedangkan Lance mencoba mencari sesuatu untuk membuka pintu lift tersebut. Tibalah Lance di sebuah ruangan dan berhasil mendapatkan sebuah besi. Scene menyeramkan pun dipertontonkan kembali. Terlihat sepotong lidah di lantai yang terlihat masih segar. Ketika Lance menengok ke atas ternyata sesosok makhluk menyeramkan muncul. Dengan mata hitam dan mulut yang bersimbah darah karena lidah yang terpotong. Lance pun berlari kembali ke tempat Sasha dan Matt sampai menjatuhkan kameranya. Lance pun berusaha membuka pintu lift namun ternyata makhluk tersebut terus mengejar Lance. Lance pun berusaha menahan makhluk tersebut bersamaan dengan Sasha. Di sini Matt memegang kamera dan mulai bertingkah aneh. Matt pun mendekati pintu lift yang terbuka dan menjatuhkan diri. Makhluk menyeramkan itu pun menghilang bersamaan dengan Matt yang mati. Lance dan Sasha berhasil menuruni lift sampai ke terowongan dengan harapan menemukan jalan keluar. Sasha yang sudah kelelahan terus disemangati oleh Lance. Mereka pun mulai menyusuri terowongan. Namun seperti yang kita ketahui gedung tersebut seperti tidak mau melepaskan mereka. Hasilnya mereka pun dibuat berputar-putar di terowongan tersebut. Sampai akhirnya Sasha tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya. Lance dan Sasha mencoba untuk istirahat sebentar namun terdengar suara dari ujung terowongan tersebut. Di scene ini terlihat kamera merekam Lance dan Sasha yang sedang kelelahan. Tiba-tiba terekam sekumpulan asap dalam kamera, dan waktu di kamera pun terlihat tidak beraturan. Di sini Sasha pun menghilang bersamaan dengan asap. Sontak Lance kaget dan berteriak histeris mencari Sasha. Pencahayaan pun hanya tinggal dari kamera. Lance pun terlihat mulai gila dan mulai memakan tikus yang lewat di depannya. Karena kelelahan dia pun akhirnya tertidur. Setelah terbangun dia melihat sebuah pintu di depannya. Lance pun masuk memeriksa ruangan. Dan ternyata ruangan itu tempat penyiksaan pasien rumah sakit jiwa tersebut. Lance pun merekam seluruh ruangan tersebut sampai akhirnya dia dikagetkan dengan penampakan dokter dan tenaga medisnya yang sedang mengoperasi pasien. Ternyata itu adalah hantu penghuni rumah sakit jiwa tersebut. Scene ditutup dengan Lance yang merekam dirinya dengan wajah penuh darah dan mata yang tidak beraturan seperti pasien yang habis dioperasi. Film yang diberi rating IMDb 6,1 ini cocok menjadi tontonan para pecinta film horor, karena banyak sekali adegan jumpscare-nya, walaupun alur cerita yang monoton dari satu scene ke scene lainnya. Tetapi film ini layak diapresiasi, karena pembawaan karakter pemerannya yang saling mendukung satu sama lain.
serta efek hantu yang terbilang menyeramkan pada zamannya. Sekian review alur film kali ini. Jika kalian senang dengan channel ini, silahkan klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan update film di channel ini, dan komen di bawah bagi yang mau request review alur film selanjutnya. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa selalu untuk mendoakan satu sama lain. Ciao.